to the Street, podcast jalanan. Jadi podcast jalanan malam hari ini kembali lagi bersama Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana sih keseharian pemuda-pemuda di Kota Pontianak ini. Isu apa sih yang menjadi sorotan penting mereka saat ini. Sambil santai, perkenalkan di sebelah saya ada Bung Vijay. Ya, Pak. Bung Vijay, apa kabar Bung Vijay? Tuhan baik, Bang. Kayak radio jangan kan? Kayak radio. Oke, podcast jalanan kali ini berada di daerah Kuburaya bersama Bung Vijay, Ketua GMKI cabang Pontianak ya. Cabang Pontianak. Bung Vijay, gimana perkembangan COVID di Pontianak pada hari ini? Kira-kira menurut pengamatan pemuda. Ya, terima kasih kepada Bang Fikri ya, selaku host di podcast jalanan, Bang ya. Ya, kita melihat bahwa sudut pandang GMKI hari ini melihat COVID di Kota Pontianak ya. Kalau melihat data terakhir itu rawannya sangat besar di Kota Pontianak karena udah masuk zona oranye. Nah sebentar lagi, di tanggal 14 ini diterapkan PPKM skala mikro kembali karena memang pusat COVID akan melonjak di Kota Pontianak atas dasar new normal kemarin. Oh iya. Ya, jadi perkembangannya sangat melonjak, menanjak sehingga Kota Pontianak harus menerapkan PPKM mikro kembali. Kira-kira Bung Vijay ini setuju atau tidak dengan diterapkan PPKM? Adakah dampak PPKM itu terhadap ya mungkin menekan angka persebaran virus di Kota Pontianak menjadi lebih besar? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang penerapan PPKM ini kan bukan menutup ya, bukan untuk secara pribadi melihat PPKM skala mikro ini juga bukan solusi untuk menekan penurunan COVID di Kota Pontianak sendiri. Karena yang kita lihat bahwa COVID ini bukan berbicara tentang jam, bukan berbicara tentang waktu lah gitu. Yeah. Karena berbicara tentang peraturan PPKM skala mikro ini kan hanya mengurangi jangka beraktivitas, social distancing dan sebagainya. Tapi jam-jam tertentu yang diketatkan. Nah, kalau menurut saya secara pribadi ya kurang seret aja gitu. Tapi memang sampai hari ini belum ada solusi yang konkret sebenarnya karena memang adanya COVID di Indonesia lah, khususnya di Pontianak itu kan di awal 2020 itu kira-kira di April. Seharusnya langkah awal itu yang harus kita cegah di awal karena memang dulu sebenarnya Indonesia harusnya sudah social distancing, sudah apa sih sebelum PPKM itu namanya? Lupa juga. Ya sebelum Physical distancing ya. Physical distancing itu ya. Physical distancing harusnya di awal pas adanya COVID di Indonesia gitu. Nah kalau saat ini baru kita terapkan maka ya kita nggak tahu COVID itu di mana saat ini gitu dan banyaknya di mana gitu. Tinggal kalau solusi secara pribadi di dunia organisasi sebagai pemuda ya harusnya kesadaran masyarakat, kesadaran kita yang hari ini melihat COVID ini gitu. Tapi banyak kontroversi yang hari ini kita lihat ya tidak percaya dengan COVID karena ya ada beberapa peraturan di Kota Pontianak, di kota-kota lainnya itu pemberlakuan jam aja gitu. Untuk beraktivitas ya kita masih sama, bekerja masih dengan jam yang sama, hanya saja pembatasannya lebih ketat protokol kesehatan. Nah, solusi terbaik menurut saya dipercepat vaksin. Gitu. Solusi terbaik kalau menurut saya karena sampai hari ini vaksin itu belum merata sampai hari ini gitu. Oke. Berbicara tentang vaksin nih Bung Vijay, sedangkan efikasi dari sebuah vaksin itu kan cuma berapa ya, 68% kalau nggak salah. Itu kan artinya vaksin sendiri tidak memberikan efek penolakan secara signifikan terhadap dampak virus. Ya.
Artinya orang itu kalau sudah divaksin tetap bisa terdampak virus. Ya. Kemudian bagaimana penilaian dari GMKI cabang Pontianak ini menilai apakah langkah-langkah PPKM ini yang akan diterapkan oleh pemerintah Kota Pontianak ini apakah sudah tepat atau tidak? Atau GMKI cabang Pontianak ini punya rekomendasi kebijakan lain untuk membasmi virus di wilayah Kota Pontianak? Ya kalau sebenarnya PPKM ini kan saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah ini untuk pemulihan atau penekanan pengurangan COVID. Yang pasti yang jelas dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada langkah, belum bisa dikatakan konkret, dikatakan konkret juga terkait masalah vaksin. Hanya saja langkah terakhir yang menurut saya secara pribadi ya ini solusi yang terbaik daripada kita harus membuat aturan PPKM yang hari ini setelah PPKM 14 hari nanti lanjut lagi new normalnya kembali gitu. Nah, apakah ini ada efeknya terkait masalah anggaran dan sebagainya kita nggak tahu gitu. Tapi menurut saya ya karena memang vaksin ini belum merata juga ke masyarakat, walaupun ya tingkat presentasinya itu memang ketika sudah divaksin juga kita mudah, kita juga bisa terdampak COVID ini gitu. Tapi salah satu langkah yang menurut saya yang pertama kesadaran kita secara pribadi terkait masalah COVID ini, percaya dan tidak percaya ya kita harus punya solusi dan pandangan lah selaku pemuda gitu ya terkait masalah kesadaran tadi yang semestinya ya semua kita harus mengikuti perkembangan zaman yang hari ini juga yang perlu kita tekankan itu bagaimana kita peka terhadap hal ini gitu. Artinya pemuda harus merespon terhadap persebaran virus ya, harus peka, menjaga social distancing, physical distancing, kemudian menjaga imunitas tetap sehat dan sebagainya. Terus langkah pemuda sekota Pontianak ya mungkin dalam arti kali ini Cipayung ya. Cipayung hari ini di Kota Pontianak apakah sudah duduk bersama membantu pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam menekan persebaran COVID? Ya, di beberapa hari kebelakang kemarin, dua hari belakang kemarin di hari Jumat, di hari Jumat kita Cipayung, puji Tuhan ngumpul semua Cipayung Plus di Kota Pontianak itu membahas terkait masalah PPKM juga. Kita membahas PPKM dan penekanan pengurangan COVID di Kota Pontianak. Karena memang kita melihat bahwa Kota Pontianak akan masuk pada zona merah. Gitu. Tinggal berapa persen? 3% kalau tidak salah. 3% lagi dalam kalkulasi zona merahnya gitu. Maka diterapkanlah aturan PPKM ini. Nah, kita duduk bersama pembahasannya dengan Pak Wali Kota, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, habis itu sama akademisi dari Universitas Muhammadiyah. Nah, kita membahas terkait masalah PPKM dan langkah dari kita memang kita bukan bahasanya mendukung PPKM, hanya saja mengedukasikan masyarakat gitu. Nah, kegiatan kita itu di salah satu warung kopi di BLKI di Cafe Kid. Nah, kenapa kita pilihnya di kafe? Kita mengedukasi masyarakat yang hari ini di dunia entrepreneur, wirausaha dan sebagainya agar PPKM ini memang benar-benar disupport oleh masyarakat gitu. Ya dengan pembatasan waktu sampai jam 10 gitu kan yang dibuat dalam PPKM. Nah, kita mengedukasi melalui itu. Dan sehingga kita juga kegiatannya membatasi peserta serta tetap dengan jalur yang hari ini sesuai dengan PPKM itu yang membatasi jam. Ya, artinya banyak yang harus dilakukan oleh pemuda di Kota Pontianak dalam rangka mengedukasi masyarakat kota lah ya. Dalam arti COVID ini ada sebenarnya dan berdampak terhadap kehidupan. Cuman perekonomian masyarakat juga harus jalan ya. Supaya jangan gara-gara COVID-19 ini artinya perekonomian masyarakat mati. Sehingga pemerintah Kota Pontianak menerapkan
PPKM ya. Walaupun menurut pantauan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota bahwa tinggal 3% lagi Kota Pontianak ini masuk zona merah. Zona merah. Seharusnya kalau zona merah itu kan sudah tidak PPKM lagi. Ya kan? sebenarnya Sudah harus ditutup semua aktivitas masyarakat, harus benar-benar melaksanakan social distancing dan physical distancing ya. Nah, cuman konsekuensinya hari ini perekonomian mati. Oke, kawan-kawan semua, jadi salah satu penggawa ketua GMKI Kota Pontianak pada hari ini telah melakukan langkah-langkah strategis, khususnya mewakili kawan-kawan pemuda di Kota Pontianak untuk membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar memang bicara COVID-19 ini tidak bisa kita sepelekan. Apalagi pemerintah gencar menekan angka persebaran COVID sehingga masyarakat tidak terpuruk dalam hal mencari nafkah dan sebagainya. Mungkin kita break dulu, Bung Vijay. Nggak ada tema lagi mau dibahas kan? Kita break dulu. Oke, kita break dulu kawan-kawan semua. Nanti podcast jalanan akan kembali lagi. Back to the Street akan kembali lagi dengan tema yang menarik dan mengedukasi untuk masyarakat banyak khususnya. Back to the Street, podcast jalanan.